Maksud aku gini, maksudnya gesturmu itu mewah ya. Terus kalau misal kita bisnis itu kan lebih banyak kita yang, oh iya Bapak silakan, tuh kan agak bertentangan gitu loh Sheryl. Saya tetap begitu. Saya tetap bagi-bagi brosur. Jadi saking orang cowok-cowok ini nggak pada mau mendekat, jadinya jomblo. Dimanapun kalian sekarang, apapun yang kalian kerjakan, jangan pernah berhenti. Karena kita nggak tahu, mungkin pada saat kalian berhenti itu, pada saat itu juga kalian harusnya bisa sukses. Selamat datang di Suma Studio Penuh Manfaat. Lagi-lagi hari ini episode yang spesial. Episode yang berkelimpahan. Karena kami kedatangan orang-orang cantik. Ya. Sheryl, selamat datang. Jadi, Makasih. Sheryl ini teman baik saya. Terus dia juga berteman baik dengan istri saya. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, Sheryl. Serius, aku kan ketemu kamu pertama kali berapa? 2021 ya? enggak, 22 kayaknya. Yang Setelah di BI. COVID, ya. Setelah COVID ya. Oh iya benar. 2022 akhir lah. Bukan 2023 ya? Aku lupa. Enggak, 2022. 2022. Di acaranya BI kan. Nah, pertama kali aku lihat ketika kamu masuk ruangan itu semua cahaya itu menuju ke kamu. Enggak. Aja. Apa ya? Karena isinya bapak-bapak. Enggak juga. Waktu itu kan ada Mbak, siapa namanya teman-teman itu kan yang sesama pengusaha itu. Dan aku nggak tahu ternyata di situ kok masih kuliah. Iya, itu nyusun skripsi waktu itu. Waktu itu kamu nyusun skripsi. Udah selesai apa ya? Enggak, kamu lagi nyusun skripsi terus kamu nunjukin skripsimu ke aku buat planning bisnisku. Iya, benar. Sheryl. Aku taunya Sheryl kan masih muda. Terus you are so beautiful, the one and only gitu. Amin. Terus terjunnya ke bisnis. Kenapa kamu terjun ke bisnis? Karena suka jualan. Jadi dari kecil emang suka banget jualan dari SD, SMP. Kalau ada event-event di sekolah tuh pasti jualan gitu. Dan mungkin karena background keluarga juga memang pengusaha, jadinya harus selalu berusaha sih. Amin gini, maksud saya gini. Akan aku udah kenal Sheryl dalam artian kamu tuh nggak bisnis sekalipun kamu tetap bisa pakai baju branded ya. Aku tahu kan kayak gitu. Enggak, dia even dia nggak buka bisnis orang tuanya kaya. Maksudnya gini, kamu nggak gini loh maksudku Sheryl. Even gini loh, kamu nggak kerja sekalipun, you still own that style gitu loh. Amin ya, amin. Makanya itu gimana caranya aku harus mempertahankan Gaya hidup. Gimana anak muda? Ya begitulah. Oh gitu. Iya, tapi lebih ke kalau misalnya ditanya kenapa suka bisnis sih, memang basicnya karena memang suka jualan gitu. Dan kenapa aku akhir-akhir tahun kemarin itu kerja lebih keras lagi itu ya karena ada banyak faktor lah, nggak semua orang selalu di atas. Terutama waktu itu ada beberapa usaha orang tua yang sedang turun, namanya usaha ya, ada naik ada turun gitu. Jadi pada saat mulai menurun itu aku udah mulai gimana caranya bisa ngebantu untuk nge-up-kan lagi gitu sih. Enggak, maksud aku gini kan, kadang ada orang apa ya, gadis-gadis cewek-cewek di luar sana itu dia nggak mau bisnis, sudah dia nikmati yang ada saja. Kenapa kamu nggak melakukan itu gitu maksud aku? Karena ya itu tadi sih Kak, kayak dari kecil tuh udah jualan-jualan, jadi kayak ada rasa puas tersendiri ketika jualan aku tuh, barang aku tuh ada yang beli kayak gitu. Makanya dari situ kayaknya aku nggak bisa cuman mengharapkan orang tua doang, nggak bisa cuman mengharapkan dikasih doang. Gimana caranya aku harus ngasih orang tua juga, gimana caranya aku harus. Kamu barang branded itu dikasih orang tua atau karena bisnismu? Karena nabung ya. Enggak gitu. Kalau menurutku ya, Sheryl itu adalah sosok pebisnis muda yang susah dijangkau. Apanya? Serius, sumpah. Mudah saya dijangkau. Enggak, maksudnya Mas gini. ke depan sini ada di kok ada tuh mudah.
Teman-teman tahu nggak kalau misal teman-teman ke mall itu ada banyak apa ya tenan-tenan itu dia yang punya. Enggak. Enggak ada kok yang dulu yang kamu cerita, ingat nggak? Yang di mana di Lembus ya kamu cerita? Iya, iya di Lembus. Nah, itu Nah, memang usaha orang tua. Jadi dulu usaha orang tua tuh jualan kaset DVD di Lembus. Gitu. yang makanan. Makanan juga. Itu Ya kan? punya kakak tapi ya. Itu karena iya bener, family business bener. Iya itu. Jadi kakak karena lulusannya memang chef, jadi usaha kuliner. Tapi udah close juga karena COVID kemarin. Maksud aku gini, maksudnya gesturmu itu mewah ya. Terus kalau misal kita bisnis itu kan lebih banyak kita yang, oh iya Bapak silakan, tuh kan agak bertentangan gitu loh Sheryl. Saya tetap begitu. Saya tetap bagi-bagi brosur. Enggak, aku nggak yakin, Iya sumpah. beneran. Waktu kemarin itu pas buka di SCP awal-awal itu saya bagiin brosur, silakan Kak. Ada yang pernah ngerasain dikasih terus dibuang, kayak gitu-gitu. Terus kamu bagi brosur, tapi tangan kiri pegang Hermes. Enggak segitunya. Menzolimi Enggak konsumen segitunya. dong namanya kayak gitu. Enggak bener, gesturmu itu gestur yang wanita mewah event ya. Kalau seandainya aku belum menikah ini sosok yang bakal aku kejar. Enggak. Enggak gini loh Sheryl, apa ya? Gesturnya tuh benar-benar mewah, Amin. bukan yang kayak pengusaha. Kalau teman-teman nggak kenal dia, mereka nggak akan percaya kalau dia naik turun mobil truk di pergudangan ya. Enggak di peti kemas. Peti kemas di lumpur-lumpur dia pakai sepatu kets dan dia mau loh. Emang seru sih Kak. Karena seru aja gitu. Jadi itu bahkan teman-teman aku yang malah kayak jangan asuransinya mahal kayak gitu. Enggak gitu juga ya, saya bilang. Tapi kan karena mungkin karena cewek gitu kali ya, kan peti kemas sama bapak-bapak semua. Jadi emang malah dimanja sih di situ kayak ayo gitu. Ayo naik mobil ini naik apa sih? Yang buat ngangkat Keren. kontainer iya Pakai keren gitu, diajak keliling gitu-gitu. Kamu nggak ngerasa takut dengan tempat yang kayak gitu? Enggak sih. Even aku yang kayak laki-laki aja mikir tempat kayak gitu, tahu sendiri kan? Iya. Pergudangan, peti kemas Betul. itu kan kesannya kasar. Iya, bener. Sheryl kenapa memutuskan oke, Karena aku harus quality control. Mau gimana pun aku harus ngecek langsung. Gitu ke sana. Bahkan waktu di peti kemas banyak kejadian yang kayak ada beberapa oknum yang Mbak di mana saya datengin ya gini-gini dia mau ngobrol soal barangnya ini gitu-gitu. Jadi aku dikejar tuh waktu aku peti kemas. Untungnya tapi aku sama teman-teman aku yang lumayan apa ya agak gimana ya orang tuh nggak menyegani lah gitu jadinya aku bawa dua cowok waktu itu jadi waktu aku bodyguard maksudnya? nggak bodyguard juga temen aku Oh si Adam ya? Adam ya? Iya, Oke sama Adam. dari Adam itu mana-mana. teman kita juga, Iya. pengusaha juga dia. Terus Betul. Ya udah terus waktu itu di pas di peti kemas Mbak di mana saya datengin ya terus aku bilang nggak mau kenapa nih ada apa gitu kan tapi dia tetap Mbak di mana nggak apa-apa saya mau ngobrol bentar aja kayak bayangin aja dong kalau aku sendirian gimana. Oh jadi sebenarnya orang berbisnis kepada Sheryl tuh lebih tertarik by your physique dulu gitu atau gimana sih? Enggak. FYI aku yang untuk serbuk itu Serbuk tatal, Serbuk maksudnya dia tatal. serbuk Serbuk tatal kan, kayu. kayu ya. Jadi dia punya bisnis ekspor impor serbuk tatal ya. ekspor aja. Enggak Eh, ekspor, eh, aku cuma ekspor. ngirim ke Jawa. Belum ke luar negeri, amin. Oh, itu belum keluar negeri? Belum. Nah, aku perasaan nggak pernah ada yang bilang aku tuh ngekspor gitu. Jadi aku memang kirimnya tuh ke Jawa, mereka olah jadi arang, baru itu dikirim ke luar kayak ke Oh dari Surabayanya baru ke luar negerinya. iya. Tapi itu dalam jumlah kontainer kan? Iya. Oh. Karena aku juga nyuplainya pasti dalam jumlah kontaineran. Alhamdulillah sampai saat ini sih mungkin 15 kontainer udah kayaknya terkirim. Luar biasa. Alhamdulillah. Banyak Itu kerja banget, Beb. keras ya guys. Itu kerja keras dan nggak ada ceritanya yang katanya, ini bullshit lah pakai apa modal, nggak pakai modal gitu. Enggak, itu semuanya nggak pakai modal. Jadi itu sistemnya pembeli itu DP, itu baru aku kerjakan. Jadi udah diputar dari DP itu aja. Tapi Sheryl tahu nggak bahwa orang-orang di luar sana, even apa ya teman-teman yang mereka, maaf ya, maaf kalau kita di pengusaha itu ada membaginya kelas pengusaha dan pekerja ya. Menurut kita itu biasa bagi kami bahasa tersebut. Ada orang-orang di luar sana itu yang tidak percaya bahwa bisnis itu tanpa modal.
Sheryl melihatnya gimana bahwa orang-orang tersebut tidak percaya? Sebenarnya untuk modal uang itu kesekian. Yang pertama tuh menurut aku sih pribadi dari dalam diri lebih ke internal sih. Gimana kalian mengolah tetap jalan dan pantang menyerah, terus kayak skill-skill lebih soft skill kayak cara berpikir, mindset itu yang paling utama. Karena terus terang aku kan punya 2 usaha nih, yang satunya untuk yang serbuk kayu, yang satunya bagian souvenir. Dua-duanya tuh modalnya minim, apalagi yang serbuk kayu yang orang kira mungkin kontaineran nih mahal, modalnya gini, nggak ada sama sekali. Jadi banyak itu aku tuh cuman modal dari Facebook, dari Facebook doang deh. Aku dapat bayarnya tuh dari Facebook. Terus di Google aku nyari kayak pabrik arang saudas gitu. Nah dari situ aku kontakin satu-satu. Aku punya listnya. Jadi yang pernah aku kontakin siapa aja itu dibuat list. Kayak dia kebutuhannya kayu apa? Karena itu kan banyak ya jenis kayunya. Ada yang kayu lunak, kayu keras. Kayu keras tuh dibagi lagi ada kayak kayu ulin, merbau dan lain-lain. Nah kalau kita kan aku ngelihat di sini banyak limbah, terutama di Samarinda. Kita kan produksi kayu ulin banyak, tapi untuk pengolahan sampahnya tuh kayaknya belum maksimal gitu. Makanya aku berangkat dari situ, aku coba cari buyer nih di Jawa dulu. Karena kenapa aku nggak mau langsung ekspor? Aku pengen belajar dulu untuk ke Jawa tuh apa aja sih problem-problem yang akan terjadi. Kita nggak akan tahu Kak, kalau misalnya kita nggak pernah nyoba terus tiba-tiba itu banyak kejadian kayak misalnya aku ngirim satu. Oh ternyata aku ngitungnya sekian nih, satu kontainer tuh muatnya sekian, ternyata dia bisa turun atau bisa naik, terus freight-nya bisa berubah-berubah. Itu yang harus aku pelajarin dulu sebelum aku bisa ekspor. Karena kebanyakan orang sukses di ekspor, tapi ada juga beberapa yang gagal karena miss perhitungan. Even kayak cuman salah perhitungan untuk pajaknya atau apa, itu juga ngaruh banget sama usaha kita, sama finansial kita gitu. Makanya aku coba deh ke Jawa dulu, terus aku membangun trust, aku buat PT. Itu PT juga aku buat sendiri, jadi bukan yang kalau kata orang ini pasti dari bapaknya ya, ini pasti enggak ya guys, sumpah nggak ada cerita kayak gitu. Itu semua aku cari sendiri, buyer cari sendiri, terus untuk supplier juga aku cari sendiri, aku cari ke lapangan sendiri itu. Tapi ada temen aku sih yang memang orang sana, jadi aku kontak-kontakan terus. Ya tapi itu gimana ya, aku sendiri yang jalan, bukan dibantu. Oh ini dibantu papanya nih, dibantu modal nih, ini nggak ada sama sekali. Aku semua berangkat sendiri. Terus aku quality control sendiri ke sana, sama aku bawa teman gitu aja sih. Nah terus cara membangun trust ke buyer ini sebenarnya banyak Kak yang aku mau terima tumpah bayar gitu. Jadi serbuknya ini sampai ke pabrik baru dibongkar baru bayar. Nah itu kan rugi di aku dong. Semisal aku udah ngirim dalam bentuk kering, tahu-tahu sampai sana basah, loh dari mana basahnya gitu kan. Aku nggak mau, lebih baik aku yang tahan-tahan. Kebanyakan mungkin menurut aku anak muda yang kecemplungnya itu mereka mengusahakan permintaan buyer yang dimana itu ternyata menekan mereka sendiri. Jadi ya udah deh tumpah bayar nggak apa-apa, nanti 100% payment cash gitu. Aku nggak mau yang kayak gitu. Sebenarnya banyak kalau aku mau ngulik lagi tuh untuk yang transaksi seperti itu tuh banyak. Tapi aku nggak Berarti kalau Sheryl ngambil DP dulu? Iya, ngambil DP dulu 50% pelunasan sebelum barang dikirim. Bener. Jadi sebenarnya dia nggak keluar modal karena yang diputar adalah uang DP dari si betul. Buyer ya? Buyer. Gitu. Jadi sebenarnya sekali lagi membuktikan ini Sheryl yang ngomong secara langsung. Dan aku juga dulu di TY kayak gitu. Jadi uang dari buyer itu aku ambil dulu, itu yang aku putar. Iya bener kan? Bener. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Gitu. cerita kayak insya Allah sih apapun usahanya uang tuh bukan salah satu jadi hambatan. Mungkin memang ada yang kayak mungkin properti, I don't know, yang kayak gitu mungkin butuh modal di depan. Aku nggak tahu, cuman menurut aku sih apapun usahanya yang penting dari kalian dulu yang niatkan, insya Allah sih bisa Tapi kalau properti itu bisa istilahnya sistemnya bagi hasil. Jadi ada beberapa properti itu yang nggak apa-apa,
hitung sewa tapi dibayar di akhir, dibagi hasil. Ada yang bisa seperti itu, Sheryl. Kalau Sheryl melihat teman-teman di luar sana, ada kadang mereka berpikir bahwa buka bisnis itu harus buka kantor, mejanya seperti ini, terus ada sekretarisnya. Ya nggak salah juga sih. Nggak salah juga Live, sih. jualan baju harus ada bajunya di toko, buka toko. Nggak salah juga. Tapi kalau menurut Sheryl seperti apa? Oke, jadi itu kan tadi aku cerita tentang yang untuk serbuk ya. Ya. Ini ada satu lagi usaha aku yang bergerak di bidang Sombong. souvenir. Sombong. Ini Bentang-bentang suatu banyak pencapaian usahanya. ya. Jadi ini memang kayak Oke. skema bisnis yang berbeda gitu. Oke. Jadi kalau untuk yang souvenir ini ya, aku awalnya aku ngerjain semua sendiri Kak. Aku beli mesin yang Oh iya, aku kecil. lihat postinganmu kamu beli mesin ke Iya. Surabaya ya. Terus yang stand di Big Mall ya, yang kamu suruh aku datang. Iya. Ya, Nah itu yang di Big Mall itu aku baru mulai. Jadi tuh aku pas mau jual souvenir tuh kenapa aku jual souvenir? Sebelumnya aku jual hampers, bakso dandang. Oke. Nah itu aku ngeliat kok kayaknya peminat untuk hampers di Samarinda tuh banyak. Tapi untuk variannya kayak kurang. Terus aku coba overthinking ya. Biasalah cewek overthinking nih. Apa nih yang bisa aku jual gitu kan. Nah terus aku kayaknya coba deh souvenir nih gitu. Terus aku beli mesin yang kecil dulu, aku ngadmin sendiri, aku bikin konten sendiri, aku nyetak Semua itu kamu sendiri. sendiri? Iya Kak, nggak ada cerita kayak aku Oh. langsung karyawan gitu, nggak ada. Itu aku kerjain di rumah. Terus beli barang tuh awalnya cuma sampel-sampel, jadi kalau orang mau pesen tuh kayak PO dulu, harus PO Pinter gitu. ya, sumpah. Enggak, tapi apa? Kalau orang pengusaha itu nyebutnya itu strategi. Iya, benar. Gitu. Terus Karena aku belum tahu ke pasar souvenir di Samarinda tuh mereka tuh lebih berminat kayak mana. Jadi aku karena kalau souvenir tuh kan nggak bisa yang cuman 2 lusin, 3 lusin ya, harusnya ratusan, ribuan. apalagi kalau wedding kan. Iya, makanya coba deh aku beli sampel-sampel dulu nih, mana yang kira-kira masuk ke mereka, aku coba stok-stokin. Jadi waktu dulu tuh awalnya tuh ini bulan Agustus 2023 kemarin. Itu aku beli sampel, habis itu aku nyetak sendiri. Alhamdulillah makin lama makin rame nih. Awalnya pakai stiker doang tuh, cutting stiker gitu. Habis itu makin kesini, kayaknya aku sampai pernah nangis Kak. Aku tuh Serius? dari iya, Enggak, aku kan ketemu kamu kan ketawa terus ya. Serius kamu nangis? iya, aku kayak ya Allah, alhamdulillah Enggak, aku banyak jadi ingat banget. Resti. Jadi Resti itu istriku namanya Resti. Jadi dia pernah di cancel 1000 kotak. Dan dia nangis dong. Jadi barangku numpuk di gudang 1000 Ya kotak. Allah, aku kenal Mbak Resti kan. Jadi aku tuh nangisnya tuh karena alhamdulillah orderan banyak, tapi kayak bingung gitu loh Kak mau mulai dari mana gitu. Aku kayak ya Allah, semoga pelan-pelan nanti bisa nge-hire 1 karyawan gitu. Yaudah, alhamdulillah meningkat, progresnya juga sangat cepat ya. Terus aku coba nge-hire satu. Banyak karyawannya. Satu. Terus coba kayaknya mesinnya kurang deh ini, karena bayangin aja Kak di rumah tuh dia start itu dari jam subuh, bisa dari jam 6 subuh, pas sholat subuh tuh langsung dinyalain tuh sampai jam 12 malam atau jam 1 malam. Wow. Itu mesinnya tuh. Jadi kayaknya aku butuh mesin baru nih. Terus ya udah kemarin berangkat ke Jakarta, terus nyari mesin, alhamdulillah dapet print UV itu. Terus Harga berapa? Enggak apa-apa, disebut aja. Enggak, maksudnya menginspirasi teman-teman. iya, bener Harga sih. berapa? Around 130-an ya. Buset. Alhamdulillah. Enggak, kalau cewek-cewek di luar sana tuh mikir 130 mending aku beli tas gitu kan. Iya. DP Aku mobil. enggak sih. Kamu enggak kan? Enggak. Itu loh hebatnya Sheryl tuh kayak gitu. Enggak. Luar biasa banget. Sheryl, kan kamu bisnisnya banyak banget nih, aku tahu. Terus otakmu tuh sumpah kalau orang yang nggak kenal, belum pernah ngobrol sama Sheryl, itu nggak bakal tahu dia cerdas apa. Mereka bakal define by look saja. Bener sekarang udah sering terjadi ya. Sering terjadi kayak gitu. Jadi kayak, oh ini kayaknya cantik dari modal bapaknya nih, kayak gitu-gitu. Jadi tuh banyak kayak yang even yang orang-orang nggak tahu di luar. Aku kan pernah ya iseng kayak posting video di TikTok. Ya. Tahu nggak kayak yang komen, ini mah bukan perintis tapi penerus kayak gitu. Kan
Tapi kan orang tua memang kaya kan? Enggak Kak, maksudnya enggak yang kaya yang kayak gimana ya, cuman Ya maksudku cukup. gini di atas rata-rata, maksudnya Alhamdulillah gitu. iya, makanya aku bisa kuliah kan Kak. Enggak, maksudnya gini, mindsetmu seperti apa dong dalam artian gini, bisa menjalankan semua bisnis event yang lintas bidang. Bagaimana? Maksudnya isi kepala yang seperti apa gitu? Kalau nanya isi kepala sih kayak mau pecah ya. Karena bener-bener bingung Kak. Jadi pernah tuh kejadian kayak yang untuk serbuk ini, aku pernah juga rugi lah Kak. Nggak mungkin lah nggak pernah rugi gitu. Jadi aku barangnya sudah sampai padahal sudah full payment, tapi ternyata menurut dia nggak sesuai sama apa yang dia ekspektasikan. Padahal Kualifikasi speknya enggak? iya, Oke. padahal aku udah dari awal aku ngomong Kak, aku belum pernah. Dia tuh waktu itu minta jenis kayu yang berbeda yang biasanya aku kirim. Jadi aku bilang Kak, aku nggak berani ngirim ini, tapi dia bilang nggak apa-apa deh karena aku butuh, jadi udah kirim aja. Aku tuh jangan yang kayak kamu langsung percaya gitu loh, jadi bener-bener oke baru aku mau kirim. Aku nggak mau yang kayak bilang aja ada, padahal nanti aku kirim beda, kan sebenarnya bisa ya kayak gitu, apalagi dia udah full payment. Tapi aku nggak mau. Jadi pas ternyata dia tuh udah punya ekspektasi sendiri untuk hitungannya kalau jenis kayu ini, sedangkan aku nggak punya ekspektasi kan. Aku bilang aku usahakan semaksimal mungkin nih 1 kontainer gitu. Tapi speknya kan seharusnya udah dia kirim sebelum kirim barang kan? Udah persetujuan di awal kan? Jadi kalau untuk serbuk itu aku nggak ada yang kayak harus kadar air berapa, harus berapa tonasenya gitu. Aku nggak pernah mau janjikan itu di awal. Sengaja. Memang Strategimu emang seperti itu? bukan strategi, itu lebih ke aku menjaga trust orang sih. Oh, oke. Jadi kalau orang bilang banyak Kak yang kayak ngechat gitu, Kak gimana ya aku mau ngirim serbuk tapi kok belum ada yang sesuai. Ya sabar, sabar. Aku udah ngechat mungkin sekitar 150-an bayar, Aku tapi nggak yang kebayang baru kamu ngomong sabar gitu. sabar. Sama klien. Tahu sabar nggak sih? Gitu. Sabar gak sih? Terus Karena terus. memang itu usaha gitu. Jadi it 150-an itu banyak yang cuman closing 1-2 itu udah biasa gitu. Tapi memang aku dari awal karena nggak mau menjanjikan siapa sih kayak mau beli ini kadar air aku nggak bisa janjikan, tonase aku nggak bisa janjikan, karena aku nggak mau berjanji, karena kan tergantung kadar di. Otomatis kalau kadar airnya rendah, tonasenya bakal turun kan? Mm-mm. Oke. Nah terus aku juga jangan nggak mau sampai klien itu kecewa. Tapi alhamdulillah bisa aja closing kan, terbukti gitu. Kadang orang mikir gimana caranya orang jualan tapi kadar air nggak mau kasih tahu, tonase nggak mau dikasih tahu. Iya bisa, tapi sabar. Iya sih. Jadi apa yang aku nggak mau menaruh ekspektasi, maksudnya kamu untuk ke klien-klien aku, kalian jangan ekspektasi yang berlebihan. Aku usahakan semaksimal mungkin sepadat-padatnya 1 kontainer. Udah kayak gini harganya sekian gitu. Tapi saya bukankah kalau kita bisnis itu kan artinya melayani orang. Maksudnya kita memenuhi keinginan Betul. orang lain. Saya melihatnya seperti apa? Even kalau aku di TY itu aku melayani orang, sumpah. Kalau kita tetap ngelayanin. Kita kayak aku bilang tadi, kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Tapi kita juga punya batasan yang nggak bisa dilewatin gitu. Kayak untuk tonase itu kan tergantung dari curah hujan yang ada di desa. Itu kita nggak bisa setting, oh ini maunya kadar air sekian tuh, karena kita bukan yang sistem oven yang memang ada mesin untuk mengatur suhunya gitu, enggak. Jadi ya apa adanya aku jual nih barangnya kayak gini gitu. Oke. Jadi sebenarnya semua orang kan punya strategi masing-masing gitu loh. Betul. Enggak strategi di satu produk itu bisa jadi nggak cocok dengan produk lainnya, tapi disesuaikan lagi kan. Iya benar. Oke, Sheryl. Kalau untuk souvenir itu kan aku bisa menyesuaikan desainnya mau seperti apa, mau bagaimana itu bisa. Kalau untuk di souvenir, jadi tergantung ke produknya lagi sih. Oke. Sheryl kan masih muda, terus bisnis, duitnya banyak. Enggak, amin. Biasa positive thinking jadi amin. Gini, otomatis kan cowok-cowok di Indonesia takut buat mendekat ya. Sheryl lihatnya gimana? Gini, kadang kan kalau Indonesia ya, nggak berani dia udah kaya, cantik, bisnisnya udah mapan gitu. Insecure duluan cowoknya. Iya. Serius. Iya, itu pernah terjadi sih. Jadi saking orang cowok-cowok ini nggak pada mau mendekat, jadinya jomblo. Enggak, dulu yang sama itu nggak jadi. Enggak. Ya insecure, bapaknya aja tahu. Oh, dia insecure. Iya. Ya resiko ya. Aku pikir dalam artian gini loh, Mas.
Ada cewek yang sudah segini, terus tiba-tiba cowoknya cuma segini, ya memang resiko. Harusnya cowoknya itu Harus yes, mengimbangi. mengimbangi. Jangan jadi pengecut dong. Iya bener. Kalau aku mikirnya tuh kayak gitu. Iya. Iya itu benar. Kalau seandainya aku belum ketemu Resti dulu ya. Ya Kalau Allah, aku ya kencang. Allah. Kak Resti mohon maaf ya. Enggak Mi, aku bercanda. Ini kan temanmu juga. Gimana sih? Tapi aku ingat banget loh, Kak Resti tuh baik banget pas di misi dagang Yang ke Sulawesi ya kalian? ke Medan. Oh ke Medan ya? Dan itu juga first time aku ikut misi dagang di luar pulau ya. Iya. Jadi kayak, I'm so proud juga sih. Karena umur waktu itu masih 22 itu. Jadi aku di antara mereka-mereka biasa, yang lain udah pada bapak-bapak gitu. Ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan. Iya. Aku sendiri. Benar banget. Dan pas Resti balik dia cerita dia memang dekatnya sama kamu. Terus kalian yang mobilnya mogok dan segala macam Iya, itu kan. bener. Dia cerita sama aku di rumah. Oke, kalau Sheryl melihat bisnis di Kalimantan Timur secerah apa sih? Cerah banget. Aku berekspektasi banyak sih untuk di Kalimantan Timur. Karena kalau untuk yang mencari kerjaan mungkin lebih keluar ya. Tapi kalau kita yang berbisnis, aku sangat berekspektasi tinggi untuk terutama di Samarinda, Kalimantan Timur, Balikpapan gitu. Kemarin aku juga ikut BWF di Balikpapan. Oke. Jadi apalagi kan deket IKN ya. Iya. Jadi untuk yang souvenir tuh sekarang lebih banyak ke dinas-dinas juga, instansi pemerintah. Tapi sama gini loh swasta. Sheryl, maksud aku kekuatan produk utamanya Jawa Timur, Surabaya, Bandung itu kuat-kuat dan keren loh. Sheryl nggak minder? Enggak. Karena yang mana nih untuk kayak Apapun itu, mau itu hasil produk wedding, souvenir dan segala macam. Terlebih kan ongkos produksi di Pulau Jawa lebih rendah loh. iya, betul. Tapi kenapa aku Percaya diri. percaya diri? Karena untuk di Samarinda tuh belum ada. Dan kebanyakan itu masalah yang terjadi di Samarinda itu mereka pertama ongkos kirim. Terus yang kedua mereka nggak bisa lihat barangnya langsung. Kalau misal pesan keluar, Pesan oke. dari luar. Terus lama pengirimannya atau pengerjaannya juga kayak nggak bisa kita lihat langsung ke toko gitu. Nah kalau misalnya Iya, kadang kalau dari luar kan samplingnya seperti apa, datang ke rumah jadinya Iya. seperti apa. Belum lagi proses pengiriman yang rusak. iya bener, banyak kejadian yang kayak wedding gitu, mereka jadi agak mungkin terlalu mepet, H-7 souvenirnya baru datang, ternyata nggak sesuai sama apa yang mereka mau, jadi mereka pesan lagi 500 piece sama kita, itu dalam waktu 2-3 hari kayak gitu. Dan klien kita tuh banyak dari Muara Jawa, Bontang, Sangatta, Balikpapan, Muara Badak. Seluruh Kaltim jadi Iya. Sampai yang di Mahakam Ulu, Mahakam Ulu? iya dari sana Mahulu. Mahulu. Iya, itu sampai daerah sana. Wow, luar Pesen. biasa dong. Banyak banget sudah konsumennya Sheryl. Mas Itu- Is kalau mau nikah lagi pesannya sama Sheryl. Oh Mas Erpan nanti kan nikah di Sulawesi Mas. Ya kan? Malasan aja. Nggak ada apa potongan harga dari Sheryl. Iya benar. Ya kan? Spesial. Spesial. PRI. Yeah, terbaik. Oke. Sheryl, kalau Sheryl melihat di Kalimantan Timur itu banyak banget bisnis yang berbasis kearifan lokal, kebudayaan. Masih laku nggak sih dijual? Kenapa gitu? Aku kurang bisa menjawab untuk daerah yang ke sana ya. Nggak, kamu mau ngomong itu nggak enak sama aku. Tapi gimana caranya kita mengemas kebudayaan Kaltim sih? Menurut aku dengan ide-ide yang lebih menarik, ide yang lebih inovatif, mungkin bisa menyaingi pasar kayaknya. Seperti itu. Menyaingi pasar Indonesia. Indonesia. Ya, karena kalau herbal itu atau yang berbasis kearifan lokal, Jatim kuat, betul. terus NTB juga kuat gitu. Otomatis kan kita harus punya uniqueness, otentik, value, benar Yang banget. terutama. Oke Sheryl, aku pengen Sheryl berbagi pesan, nasihat kepada orang-orang di luar sana tuh yang pengen bisnis gitu. Mungkin kalau pesan dari aku, dimanapun kalian sekarang, apapun yang kalian kerjakan, jangan pernah berhenti. Karena kita nggak tahu, mungkin pada saat kalian berhenti itu, pada saat itu juga kalian harusnya bisa sukses.
gitu sih. Tepat banget dia. Karena kita nggak pernah tahu rencana Allah itu kapan Betul. yang terbaik. Kita hanya bisa berencana, tapi rencana Allah adalah yang terbaik. Mm. Oke, Sheryl, terima kasih karena udah mau Sama-sama. gabung di Stumat hari ini. Aku mohon maaf ya bercanda terus Nggak gitu. apa-apa. Tapi aku senang Aku ketemu juga. hari ini, kan terakhir kita ketemu pas event Misi Dagang Sulawesi yang di Hotel Mercure kan, Iya, gitu. iya betul. Tuh, terus baru hari ini ketemu. Aku senang kamu ketemu hari ini, kamu makin sehat, Alhamdulillah. makin cantik. Bisnisnya sukses. Amin, Gitu, amin. alhamdulillah. Mampir di depan sini aja lah, Kak. Oke. Oke, teman-teman, itu tadi perbincangan kita sama Sheryl. Semoga Anda dapat memetik inspirasi atas perbincangan hari ini. Amin. Sampai ketemu di Stumat selanjutnya. Dadah.